Pernah nggak sih kamu ngerasa dunia ini makin ribut? Timeline isinya drama, hidup kamu sendiri rasanya kayak nggak pernah dikasih jeda. Baru selesai satu masalah, datang masalah baru. Di tengah semua itu, tiba-tiba muncul satu kata yang lagi naik daun. Stoikisme. Orang-orang mulai pakai kutipan Epictetus kayak mantra. Posting quotes dari Seneca seolah itu pelindung stres. Dan nyebut-nyebut Marcus Aurelius di caption Instagram mereka. Tapi pertanyaannya, apakah kita semua memang harus jadi stoik? Apakah stoikisme itu solusi universal buat hidup yang lagi kacau? Atau cuma tren yang kelihatan keren aja di permukaan? Nah, di video kali ini, kita akan kupas bareng-bareng kenapa banyak orang ingin menerapkan stoik. Apakah memang harus? Dan apakah stoik itu cocok untuk semua orang? Kita hidup di dunia yang serba cepat dan padat tekanan. Setiap hari ada tuntutan. Dari pekerjaan, keluarga, relasi, bahkan dari diri sendiri. Belum lagi media sosial yang tiap detik kasih info, opini, dan perbandingan yang bikin kita ngerasa tertinggal. Di tengah semua kebisingan itu, wajar kalau kita capek. Capek mikir, capek ngerasa, capek ngebut terus tanpa tahu arah. Nah, stoikisme menawarkan sesuatu yang berbeda. Ketenangan. Sebuah cara hidup yang ngajak kita buat berhenti sejenak, mengatur ulang cara pandang, dan belajar menerima hal-hal yang di luar kendali. Buat banyak orang, ini terasa seperti oase di tengah padang stres. Sesuatu yang sederhana tapi menenangkan. Perlu diketahui, stoikisme berasal dari Yunani kuno dan berkembang pesat di era Romawi. Filosofi ini dibangun di atas prinsip bahwa satu-satunya hal yang bisa kita kontrol adalah diri kita sendiri, seperti pikiran, respon, dan tindakan kita. Sedangkan apapun yang ada di luar itu, seperti cuaca, omongan orang, keputusan orang lain, bahkan hasil dari usaha kita, semuanya berada di luar kendali kita. Dari situ muncul konsep hidup yang fokus pada pengendalian diri, ketenangan batin, dan penerimaan terhadap realitas. Buat sebagian orang, pendekatan ini terasa membebaskan. Karena ketika kita berhenti mencoba mengendalikan segalanya, kita jadi bisa lebih fokus pada hal-hal yang memang bisa kita bentuk, yaitu diri sendiri. Meskipun berasal dari zaman yang sangat berbeda, prinsip stoikisme terasa relevan banget di dunia sekarang. Bukan karena kita hidup di istana atau medan perang kayak Marcus Aurelius, tapi karena kita juga menghadapi tekanan, hanya bentuknya aja yang beda. Stoikisme membantu kita mengelola overthinking, rasa cemas, dan emosi yang meledak-ledak. Filosofi ini ngajarin kita buat punya jarak antara stimulus dan respon, antara kejadian dan reaksi. Saat sesuatu buruk terjadi, stoikisme ngajari kita buat refleksi dulu, bukan langsung reaktif. Ini bikin kita bisa mengambil keputusan dengan lebih bijak, tanpa dikendalikan emosi sesaat. Selain itu, prinsip fokus ke hal yang bisa dikendalikan juga sangat berguna di era yang serba nggak pasti ini. Mulai dari karir, hubungan, bahkan kesehatan mental. Tapi meskipun stoikisme punya banyak manfaat, ada juga sisi lain yang harus kita waspadai. Kadang saat mencoba jadi stoik, kita jadi menekan perasaan. Kita mengira bahwa untuk jadi tenang, kita harus kuat terus, harus tahan terus, harus nggak boleh marah atau sedih. Ini berbahaya. Karena akhirnya kita malah mematikan emosi yang sebenarnya valid. Padahal stoikisme bukan soal membungkam perasaan, tapi soal mengelola dan memahami perasaan itu. Masalahnya, nggak semua orang bisa langsung cocok dengan pendekatan ini. Ada orang-orang yang secara kepribadian atau latar belakang justru lebih cocok dengan metode yang ekspresif, yang membutuhkan validasi emosional, bukan sekedar logika pengendalian. Dan ketika stoikisme jadi semacam standar moral baru,
bahwa orang bijak itu harus selalu tenang, kita malah jadi merasa bersalah saat ngerasa lemah. Padahal kita tetap manusia, dan manusia wajar kalau sesekali goyah. Stoikisme bukan resep ajaib yang cocok untuk semua orang, tapi prinsip-prinsip dasarnya bisa kita adopsi sebagian, sesuai kebutuhan dan kondisi tentunya. Kita nggak harus jadi 100% stoik. Kita bisa belajar tentang pengendalian diri, tapi tetap kasih ruang buat merasakan. Kita bisa menerima kenyataan, tapi tetap punya harapan. Kita bisa tenang, tapi bukan berarti harus diam saat diperlakukan tidak adil. Filosofi hidup itu bukan seragam. Bukan soal siapa yang paling patuh, tapi siapa yang paling paham dirinya sendiri. Dan kalau stoikisme bisa bantu kita jadi lebih tenang, lebih sadar, lebih bijak, ya kenapa tidak? Tapi kalau ternyata kita butuh pendekatan lain, itu juga nggak apa-apa. Karena yang paling penting adalah terus bergerak ke arah versi diri kita yang lebih sehat, bukan lebih sempurna. Jadi, haruskah kita jadi stoik? Jawaban jujurnya, nggak harus. Tapi bisa jadi pilihan. Kalau hidup kamu lagi chaos dan kamu butuh sesuatu buat pegangan, stoik bisa bantu kamu lebih tenang, lebih fokus, dan gak gampang keseret emosi. Tapi kalau kamu butuh pelukan, butuh ngobrol, butuh nangis, gak berarti kamu gagal jadi stoik. Yang penting, kamu ngerti dirimu sendiri, dan gak ngikutin apapun cuma karena lagi tren. Filosofi hidup itu alat, bukan topeng. Jadi, mau kamu stoik, mewek, meledak, atau meditasi, yang penting kamu terus bertumbuh. Karena pada akhirnya yang paling stoik adalah yang bisa menerima dirinya sendiri. Kalau kamu pernah nyoba stoikisme atau punya cara lain buat tetap waras di dunia yang ribut ini, tulis aja di kolom komentar. Aku pengen banget baca cerita kalian. Oh ya, jangan lupa like dan share kalau menurutmu video ini bisa bantu temanmu juga. Sampai ketemu di video selanjutnya.